Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sofia dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum kimia, yaitu praktikum kelarutan dan hasil kali kelarutan, yang bertujuan untuk mengetahui sifat larutan jenuh, kelarutan suatu garam dalam air, dan hasil kelarutannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah, di sini terdapat 3 buah gelas, air biasa, garam, sendok, air dingin, dan air panas. Yang pertama adalah menggunakan air panas. Pertama, masukkan air panas sebanyak 100 ml ke dalam gelas. Lalu masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas. Aduk hingga garam terlarut secara merata. Selanjutnya, lakukan hal yang sama sampai garam tidak larut lagi atau mengendap. Hasil pengamatan menggunakan air panas. Ketika baru diberi 1 sendok, garam larut secara merata. Untuk sendok kedua, terjadi perubahan warna pada air. Lalu pada sendok ketiga, mulai terdapat endapan atau garam tidak terlarut sempurna. Dan terakhir pada sendok keempat, garam mengendap dan tidak dapat larut lagi. Larutan dapat dikatakan larutan belum jenuh terdapat pada sendok 1 dan 2. Dan larutan yang dikatakan larutan tepat jenuh terdapat pada sendok ketiga, sedangkan sendok keempat adalah larutan lewat jenuh. Selanjutnya, menggunakan air dingin. Lakukan hal yang sama seperti percobaan menggunakan air panas. Tetap tambahkan garam sampai garam tidak bisa terlarut lagi atau mengendap. Hasil pengamatan dari air dingin adalah sama seperti air panas. Garam tidak dapat terlarut lagi pada sendok keempat. Namun, pada air dingin membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan air panas. Sama halnya seperti air panas, pada air dingin pun larutan yang belum jenuh adalah larutan 1 pada sendok ke-1 dan 2, larutan tepat jenuh pada sendok ketiga, dan larutan lewat jenuh pada sendok keempat. Terakhir, menggunakan air biasa. Sama seperti sebelumnya, masukkan air biasa sebanyak 100 ml ke dalam gelas. Masukkan garam berturut-turut sampai garam mengendap.
Untuk hasil pengamatan pada air biasa, yaitu pada sendok ke-1 garam larut secara merata, pada sendok 2 terjadi perubahan warna pada air, sendok ke-3 warna air agak keruh dan beberapa butir garam mengendap. Pada sendok ke-4 butiran garam yang mengendap lebih banyak, dan terakhir pada sendok ke-5 garam tidak dapat terlarut lagi. Dapat disimpulkan bahwa pada sendok ke-1, 2, dan 3 adalah larutan belum jenuh, sendok ke-4 adalah larutan tepat jenuh, dan terakhir untuk sendok ke-5 adalah larutan lewat jenuh. Jadi, di dalam air, garam dapur melarut dan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Penambahan kristal garam dapur lebih lanjut akan menyebabkan molaritas ion-ionnya dalam larutan semakin tinggi, sehingga apabila penambahan garam dilakukan terus-menerus, maka suatu saat garam tersebut tidak akan larut. Hal ini berarti larutan garam yang ditambahkan sudah mencapai konsentrasi maksimum yang dikemungkinkan atau dikatakan dalam keadaan jenuh. Ketika sudah tercapai larutan jenuh, berapapun jumlah garam yang ditambahkan, garam tersebut hanya akan tenggelam ke